الحمد لله حمدا تحيا به حقائق الإيمان في القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله الملك غافر الذنوب لمن يتوب، وأشهد أن محمد رسول الله صاحب مقام المحمود. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Semuanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 3 kali. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Habaibana al-afadil ahlu baiti Rasulillah, segenap para anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cintai dan kita hormati, kita muliakan mereka sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Begitu sabda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam hadis marfu'nya. Perhatikanlah Rasulullah, carilah perhatian Rasulullah, kasihani, sayangi, cintai Rasulullah melalui mencintai dan menyayangi ahlul baitnya, anak cucunya, keluarganya. Semoga beliau semua habaib kita diberikan kesehatan, panjang umur fi ta'atillah, wa matta'ana Allah bituli hayatihim. Kita semua dapat berkah mereka. Juga para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, warathal habib, pewarisnya Rasulullah, kiai dan ustadz yang ada di kampung ini. Saya juga muliakan, saya hormati, dan saya cintai. Tak lupa jajaran pengurus majelis yang kita cintai bersama, khairul wasilah. Allah yujzihim khairal jaza. Semoga dibalas semua kebaikannya dengan sebaik-baiknya balasan dari Allah. Antum sekalian, muslimin, muslimat yang hadir di malam ini, Habib doakan. Mari diaminkan doa ini. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kalian. Asabakumullah.
Semoga Allah mencatat pahala untuk kalian. Awakumullah. Semoga Allah menolong kalian. Hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kalian. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menyayangi kita bersemuanya. Dicatat yang hadir menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ketemu lagi di surga Allah. Kumpul dengan orang tuanya, guru-gurunya di surga Firdaus. Ma'alladzina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Acara kita malam ini Majlis Khairul Wasilah. Cukup lama saya diundang di majelis ini, namun selalu berhalangan. Kebetulan tadi saya pengajian di Genteng, kemudian sekalian barengan dengan majelis rutin malam Jumat. Tapi sayang, suara saya sudah tinggal 5%. Tadi sudah habis dibawa naik perahu sama Haji Effendi, suruh baca sholawat, akhirnya cintekno. Sekarang sisa 5 watt, dikasih jahe, keluarnya tinggal sekian. Tapi saya berharap suara ini bisa jelas didengarkan. Jelas? Jelas? Semoga tidak putus tengah jalan. Baik, khairul wasilah, sebaik-baik perantara menuju Allah. Sebaik-baik wasilah, perantara sarana yang mengantarkan kita untuk nyampe kepada Allah, meraih ridho Allah, cinta dan kenal kepada Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengingat nama ini saya langsung teringat ketika Abu Ja'far Al-Mansur nadhara Malikan. Ada seorang raja di kala itu namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Masuk ke Masjid Nabawi. Di mana, Bu, Masjid Nabawi? Lokla. Di mana, Bu? Di Madi. Masuk ke Masjid Nabawi, ketemu dengan Imam Malik, Imamul Hujrah. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, tinggal di Madinah, yang ngimami dan ulamanya kota Madinah, dapat julukan Imamul Hujrah, imam dari kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alim, pencinta Nabi yang luar biasa. Kalau di kota Madinah, beliau ini tidak mau pakai sandal. Kenapa? Malu dengan tanah Madinah karena pernah diinjak oleh kaki yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bi eka dinto cek pas tak ngangkui sandal dia. Takut tepak kata bancok. Itu. Kula ngeding dari Cisyahid cek pun gak dinto banyak ring matur. Kanang nama turaan. Tiban Habib campur matura. Lagi. Imam Malik tidak pernah buang kotoran di kota Madinah. Mau buang hajat keluar dari kota Madinah. Todus ke Kanjeng Nabi karena tanah Madinah di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Kejujurannya dalam cinta kepada Rasulullah, kesungguhannya dalam menghormati Rasulullah, akhirnya diatur sama Allah. Keluar Madinah 3 hari sekali, baru buang hajat. 3 hari buang hajat. Teratur buangnya. Lain kula benempeya.
Sekarang Pak. Itu mau bitongan. 3 hari sekali. Kalau kita sehari 3 kali. Itu mau coba bisa ikalkan. Nah. Akhirnya Imam Malik Imam Malik ini didatangi Abu Ja'far Al-Mansur. Ya Imam, astaqbilul qiblah wa ad'u am astaqbilul qabr wa ad'u. Wahai Imam Malik, saya ini ngadep kiblat kemudian berdoa, apa ngadep ke kuburan pusara Rasulullah kemudian berdoa? Saya ini berdoa ngadep kiblat setelah sholat, atau saya boleh ngadep kuburannya Nabi kemudian berdoa? Imam Malik menjawab, la tasrif wajhaka an wasilatika wa wasilati abika Adam. Jangan kau palingkan wajahmu dari perantaramu, dari sebaik-baik wasilahmu dan sebaik-baik wasilah bapakmu, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, memakai wasilah Nabi Muhammad untuk dapat ampunan Allah subhanahu. Bal istakbilil qabr wad'u. Ngadeplah kamu ke kuburannya Nabi, pusaranya Nabi, dan angkat tangannya, tidak apa-apa, berdoa, bertawassul, berhadapan dengan khairul wasilah, dengan sebaik-baik perantara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru mulia kita Habib Umar bin Hafid, tadi Haji Junaidi cerita karena ketemu dulu di Madinah, ziarah ke makom Nabi, tidak debutan, tidak desak-desaan, ketemu, salaman, kemudian keluar, ngadep di luar masjid, ngadep ke kubah yang hijau, ngadep ke Nabi dan angkat tangan. Dasarnya cerita tadi, Imam Malik yang nyuruh, karena Nabi Muhammad adalah khairul wasilah, sebaik-baik wasilah, perantara untuk dikabulkannya hajat kita kepada Allah subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2, Utsman bin Hanif bercerita, kunna najlisu inda Rasulillah. Suatu saat saya duduk bersama teman-teman di sisi Rasulullah. Id akbala rajulun darirul basar. Waktu lagi duduk bareng-bareng, kok ada orang buta datang menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang buta ini ngomong, jitu ilaika litad'ullah li. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, ingin minta doa mataku yang buta ini biar sembuh. Jadi tidak apa-apa minta doa ke Kiai, ke Habib, tidak apa-apa. Kan bisa doa sendiri, Beb, bisa. Tapi ini hadis mengajarkan boleh minta doa ke orang lain yang kita anggap lebih soleh, lebih dekat dengan Allah. Diajarkan oleh sahabat kepada Nabi Muhammad SAW meminta doa mereka. Akhirnya kata Nabi, kamu yang buta, insyikta, kalau kamu mau, isbir. Kamu sabar dengan butamu, walakal jannah, dijamin kamu dapat sorga. Biar tetap buta aja, tapi nanti dapat sorga. Sabar ya, katanya Nabi. Karena ada hadis, man akhadallahu habibatai, siapa yang diambil kedua matanya, fasobar, kemudian dia sabar, maka Allah ganti dengan sorga nanti di akhirat. Jangan amin, takut butongku deh. Kamu sabar dengan butamu, dapat sorga. Atau insyikta, kalau kamu mau, ad'ullah lak, aku akan berdoa kepada Allah untukmu agar disembuhkan dari butamu. Yang buta ini jawab, ya Rasulullah, al jannatu jazaa'un jamil. Sorga itu balasan yang indah sekali. Tapi aku juga ingin sembuh mataku. Aku minta sembuhkan mataku
masukkan aku ke surga. Diambil dua-duanya. Ini namanya kardiman. Karabati bi'man man manyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Sembuhkan mataku dan masukkan aku ke surga. Kata Nabi, tawadda wudu'aka lis-shalah. Ayo, kamu wudu seperti wudunya salat. Kemudian sholli rakaatain. Kamu salat 2 rakaat. Diajarin nih sama Nabi, dengerin nih. Sampean kalau punya hajat bisa dipakai nih, Bu. Punya hajat, Beb, biar dapat ikan banyak. Pakai ini. Insya Allah oleh 20 ton dah kini. Beda kaper kalau beda oleh 20 ton bolana. Amin, mun tak mancing tak oleh, Pak. Wudu, salat berapa? Summa tad'ullah bihadzal du'a. Kemudian kamu baca doa ini. Mau? Mau? Wani biro. Enggak, saya tidak jualan, Saya mau berbagi ke orang Muncar biar sama-sama dapat. Karena ini dari Nabi kalian, khairul wasilah. Saya cerita, saya pilih bab-bab yang berhubungan dengan wasilah. Akhirnya sama Nabi diajari doa. Orang ini wudhu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian diangkat tangannya. Balik lagi ke Rasulullah, matanya sudah sembuh. Bim salabim abragadabra. Sembuh, tidak usah operasi berkat doa ini. Ada yang buta? Alhamdulillah melak api. Tapi melak pada melak nak kok keren. Hatinya yang buta, Beb. Udah umur 40 tahun ini, Beb, tidak nangis-nangis cinta kangen ke Rasulullah. Sudah 50 tahun nih, Beb, tidak khusyuk sholatnya. Sudah mau mati nih, Beb, tidak merasakan lezatnya iman. Buta hatinya. Ini dia obatnya. Dibaca, kemudian sembuh. Apa isi doanya, Beb? Isinya adalah wasilah. Doa tawassul namanya, doa wasilah. Mau dibaca? Ikuti bacaannya Habib. Nanti ketika Habib sudah bilang fi hajati, kalian sebut hajatnya masing-masing. Ini doa hadis sahih, ini dalilnya tawassul, dan ini menjadi dalilnya majlis khairul wasilah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika nabiyyir rahmah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad, natawajjahu bika ilallah fi hajatina. Di situ disebut hajatnya masing-masing. Kalau kamu sendiri fi hajati, sebut hajatnya masing-masing. Kemudian dilanjut, Allahumma fashaffi'hu fina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ini namanya doa tawassul yang diajarkan Nabi kepada Dharirul Basar, sahabat yang buta. Seketika setelah diamalkan langsung sembuh dari butanya. Karena wasilahnya Nabi Muhammad. Jangan nitip terus. Nitip ke Habib, nitip ke Kiai, doakan. Dirinya sendiri tidak pernah doa, tidak pernah sholat. Nitip tok. Telepon sendiri. Nomornya sudah saya kasih. Telkomsel apa XL? Nomornya tadi doa tadi tuh. Kalian baca, kalian rekam dengan HP kalian. Duaan kalian di malam sebelum tidur nanti. Punya hajat khusus. Bertawassul dengan Nabi. Artinya, ya Allah, aku minta kepadamu, menghadap kepadamu dengan disertai kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Habib Ali Habsyi itu doanya Maulid itu nanti yang kita baca. Nuqaddimu ilaika jaha dan nabiyil karim. Sebelum doa, ya Allah, kami bawa Nabi Muhammad menghadapmu. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni. Dengan kemuliaan Nabi Muhammad, jaga anak-anak kami. Semua doanya wali minta ditemani Nabi Muhammad. Karena mereka tahu kalau sudah ditemani Nabi Muhammad pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah pakai khairul wasilah pasti diterima. Kalau berangkat sendiri tidak mungkin diterima. Kita semua ini kotor. Tidak ada solawatnya, tidak diterima. Doa tidak ada solawatnya, tidak diterima. Solat yang wajib antara hamba dengan Tuhannya pun tidak diterima. Jika tidak ada solawat kepada Nabi. Mengucapkan dengan ucapan hadir. Assalamu alaika. Kamu hadir di situ. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solat pun tidak diterima tanpa kehadirannya. Doa pun tak diterima tanpa kehadirannya. Makanya khairul wasilah, sebaik-baik nama ini, sebaik-baik perantara adalah yang mengabulkan doa-doa. Insyaallah semua jamaahnya hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Dua sudah Habib cerita tawassul, wasilah. Ada juga dalam hadis kalimat wasilah itu saya baca begini. Kalau sampean biasanya baca doa azan, apa enggak doa azan? Ayo, Allahumma rabb hadhihi da'wah was salatil qimah ati sayyidana Muhammadanil. Nah, ada wasilah lagi. Terus lagi. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la biful. Tuh ada wasilah tadi. Artinya apa, Beb? Dengerin. Biar sampean jamaahnya ini pada ngerti wasilah itu apa. Ati sayyidana Muhammad. Berikan, datangkan untuk Nabi Muhammad al-wasilah al-fadilah. Al-wasilah diterangkan dalam hadis yang lain. Al-wasilah adalah al-manzilah ar-rafi'ah fil jannah. Kedudukan yang tinggi di sorga. Itu wasilah. Apa? Kedudukan yang tinggi sekali di sorga. Kata Nabi, al-wasilah manzilah rafi'ah fil jannah. Arju an akuna ana fiha. Saya berharap saya yang menempati wasilah itu. Yang menempati kedudukan itu. Saya berharap saya, kata Rasulullah. Man sa'alal wasilah li halat lahu syafaati. Siapa yang minta wasilah untukku. Setiap setelah adzan berdoa supaya Nabi dikasih wasilah. Siapa yang meminta wasilah untukku, halal baginya syafaatku di hari kiamat. Allahumma Muhammad. Wasilah ini kedudukan yang tinggi di akhirat. Nomor satu sudah dari yang terbaik dari semua makhluk. Akan Allah berikan
kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah pasti tidak mungkin ada nabi lain. Pasti Nabi Muhammad yang dapat. Pasti itu. Tapi Nabi menjanjikan kepada umatnya, siapa saja dari umatku yang berdoa minta wasilah untukku setiap setelah adzan khususnya, aku janjiin, aku tukar nanti dengan syafaat aku berikan untuknya. Makanya setiap setelah adzan baca doa wasilah itu. Jangan sudahlah adzan tidak didengar, tidak baca doa. Sibuk sama sinetronnya, sibuk sama HP-nya, dengar adzan tidak dijawab. Boro-boro yang mau baca doanya. Ini orang nanti tidak dapat syafaat. Kata Habib Umar bin Hafid, sinyal kamu mendengar seruan syafaat di hari kiamat tergantung sinyal kamu mendengar saat suara adzan dikomandangkan. Kalau kamu pok makopok, ngerti pok makopok? Tuli, adzan lewat, nanti di akhirat tuli dan kopok tidak dengar kabar bahwa ada pengumuman syafaat, syafaat, telaga Kautsar, ayo telaga Kautsar, bagi-bagi, bagi-bagi. Tidak dengar kabar ada bagi-bagi. Akhirnya tidak dapat bagian dan tersesat jalannya dan tidak selamat orangnya. Kalau di dunia sudah biasa, tuli tidak mau dengar, tidak peduli dengan panggilan Allah, padahal corongnya sudah Masya Allah, 4 penjuru mata angin sudah kena semua. Terang, tapi pancet dia, asik dengan HP-nya, dengan handphonenya, dengan TV-nya, maka nanti di akhirat dia akan sibuk dengan doa, dengan dosanya, sibuk dengan memikul kezalimannya, sampai tidak dengar kabar kalau ada pengumuman syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang lain sudah berangkat semuanya, dia bingung mikul dosanya, mikul kezalimannya. Wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang menipu nanti akan membawa kezalimannya, penipuannya di hari kiamat menghadap Allah, akan dipikul sama dia. Belum lagi harta, uang yang banyak berlebihan, tidak disedekahkan, akan jadi ular yang berbisa menyiksa dia sampai tertatih-tatih jalannya, tidak dengar kabar orang sudah dapat pengumuman bagi-bagi syafaat, dia masih tersesat jalannya. Na'udzubillahi min. Jangan kira yang kamu kerjakan dari kezaliman dosa sekarang tidak muncul di akhirat. Umari pian bepien. Dulu bib lambe. Ada catatannya. Kalau tidak diampuni sama Allah, kau sembunyikan serapi mungkin, serapat mungkin. Di HP-mu kau kunci itu rahasiamu, dosa-dosamu, maksiatmu, penipuanmu, kezalimanmu. Akan kau bawa sendiri nanti, kau pikul menghadap Allah. Dan kalau sudah memikul beban yang berat itu, maka tidak akan kuat. Katanya Nabi dalam hadis, khaffifil himla fa inna safara ka'ud. Jangan berat-berat bawa-bawaan, perjalanan sorga itu ka'ud, tinggi menjulang. Kalau ente kamu terlalu banyak bawaannya, semua dosa dipikul, banyak dolim ke orang, kamu jalan di jalan yang tinggi itu kamu mundur, jatuh kamu tidak kuat karena terlalu berat bawaannya. Tapi kalau enteng, ya, tidak banyak bawaan, sudah selesai semua, beb. Sebelum mati sudah beres, beb. Saya sudah minta maaf sama tetangga saya sudah minta maaf sama teman saya, partner bisnis saya, dulu saya dolem, saya sudah minta maaf. Sebelum mati saya sibuk, sekarang beb minta maaf semuanya. Selesai saya dengan hamba-hamba Allah ini, tidak ada dosa saya. Selesai, tidak ada kisos. Ringan badannya, ke surga cepat nyampenya. Kayaknya Nabi sebelum mati, sebelum wafat, Nabi ngumpulin sahabatnya. Siapa di antara kalian yang pernah aku pukul? Siapa di antara kalian yang pernah aku ambil haknya? Nabi itu sudah maksum, tidak punya dosa, masih pengumuman kayak gitu sebelum meninggal dunia. Aku tak ingin membawa kezoleman sedikit pun untuk menghadap Allah Subhanahu. Ini kita cek gampangnya buat dolim ke orang. Gampang sekali kita. Dosa sama orang ini berat hitungannya. Kalau dosa antara kamu dengan Allah gampang, Allah Maha Pemurah, gampang memaafkan. Tapi kalau mati bawa kezaliman, waduh, bisa hilang pahala haji, pahala umroh,
Ya, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah. Buat apa? Buat bayar kezalimanmu. Kau harus menebusnya. Karena kau tidak dapat maaf di dunia, kau harus menebusnya dengan apa? Pahala-pahalamu. Sampai habis deh pahalanya. Pahala haji habis, pahala umroh habis, pahala sedekah. Terus tidak bisa bayar, muflis, bangkrut. Tidak bisa bayar, beb. Tidak ada lagi pahala habis. Apa yang bisa kau bayar? Tidak ada. Ya sudah. Ambil dosa-dosa orang yang pernah kau dolimi. Tambahkan kepada dosa-dosamu. Tambah mendelep ke neraka orang ini. Sudah orang bangkrut. Orang bangkrut itu, Pak, bukan bangkrut dunia. Kalau di dunia sampean bangkrut, utang banyak, Habib. Harusnya hitungan saya dapat ikan banyak, saya bisa bayar. Ternyata tidak ada ikan, bangkrut saya. Masih banyak jalan keluar kalau bangkrut di dunia. Masih bisa cari utangan, masih buka tuh, teman-teman tuh ada. Masih bisa bernafas, masih bisa usaha. Yang repot kalau bangkrut di akhirat. Nyari utangan mana? BCA nutup, Mandiri nutup, BRI nutup. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sibuk ngurusi dosanya masing-masing. Oh, kalau sudah bangkrut di akhirat, bangkrut selamanya. Tsumma umira bihi ilan nar. Kemudian karena sudah tidak bisa bayar, tarik orang ini ke neraka, wahai malaikat. Akhirnya Fulan bin Fulan masuk neraka karena kedolimannya dengan orang lain. Inna lillahi wa inna ilaihi. Rugi tidak? Rugi tidak? Dan sampean yang didolimi, gampang-gampanglah memaaf. Jangan jual mahal. Mumpung Habib ceramah kayak gini, tidak tak seborang. Ila yaumil qiyamah. Maafkan. Di akhirat tuh ada orang diadili sama Allah. Ta'al, kesini. Lihat tuh. Sama Allah diliatin qusr, istana di surga. Besar, terbuat dari emas permata. Liman hadza ya Rabb? Untuk siapa ini ya Allah? Liman adda thamanah. Bagi yang berani bayar harganya. Kam samanuh? Berapa harganya? Berapa harus dibayar biar dapat istana ini? Bukan dengan uang, bukan berapa miliar, bukan berapa triliun. Berapa harganya supaya saya dapat istana ini ya Allah? Harganya kau maafkan orang yang pernah mendolimimu di dunia, sekarang terkatung-katung, dak neraka, dak surga. Jadi hisab belum selesai. Jika kau maafkan dia, maka istana ini untukmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Afautu anhu. Kalau begitu aku maafkan dia. Ngelihat istana langsung dimaafkan. Give, berhenti kamu. Sudah kau maafkan? Sudah. Khud biyadi akhik. Belum lagi ditambah sama Allah. Ambil dengan tangan saudaramu. Kalian berdua masuk surga karena rahmatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Udah hitungan kalau Allah ini. Alhamdulillah. Kan sudah dengar kabar nih, yang memaafkan dapat istana di surga. Maafkan. Beb. Uang beb, 3 juta tak majer beb. Desa boraan apa punten? Hah? Eta kieu. Mun otang beje. Tak cukup majer, maafkan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan gampang-gampang utang. Ada jenazah dipikul punya utang, Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang. Coba yang hadir nih, yang punya utang angkat tangan. Mana kok cuma 2? Yang punya utang angkat tangan. Kok malu sih? 1, 2, 5 masih. Yang tidak punya utang, angkat tangan. Nak kena kacong-kacong tak andi utang, Pak. Ya Allah, ini berarti melebihi virus corona ini, virus utang ini. Baik kening kepi ini. Oh, gara-gara corona. Kayaknya coronanya sudah mari, utangnya dari mari ini.
Dengerin nih. Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nabi, karena sholatnya Nabi jadi syafaat ke orang yang mati. Tidak bisa dikasih syafaat kalau masih ada hubungan sama orang lain. Tidak jadi syafaatnya. Hadir khairul wasilah. Mohon kia dia utang tahu leh. Wasilah beb sudah hadir wasilah. Yang akbar, yang mini semua sudah syafaat sudah dapat. Mohon utang tak bejer tahu leh syafaat. Tidak dapat. Hati-hati dengan utang. Nabi tidak mau nyolati orang yang punya utang. Itu jenazah dipikul, kasihan nangis, tidak bisa disolati sama Nabi. Kecuali ada yang nanggung, siapa yang mau bayar? Ayo, siapa yang mau bayar? Kata Nabi. Takut semua. Dalam riwayat Abu Qatadah ngaco, ana atau Abu Darda, saya yang nanggung utangnya orang. Baru Nabi nyolati. Dapat sehari setelah dikuburin, ditanya, Abu Darda, sudah dibayar utang? Kita andik Ustaz. Udah maka ada tadi besar. Belum punya ya Rasulullah. Loh kamu kemarin bilang sanggup. Iya belum ada. Ketemu lagi besoknya. Ditanya lagi sama Nabi. Sudah bayar? Belum ya Rasulullah. Besoknya lagi ketemu. Ditanya lagi. Sudah bayar? Belum ya Rasulullah. Sampai setiap ketemu ditanya terus sama Nabi. Sudah dapat berapa hari baru. Ini sahabat jawab. Laqad qadaitu al-an. Sudah aku bayar barusan ya Rasulullah. Sudah aku bayar. Nabi jawab, al-an baru dajilduk. Sekarang juga baru dingin kulit mayit itu. Sebelumnya panas, kebakaran masih. Kalau belum dibayar utang. Baru dingin juga setelah kau bayarkan utangnya. Bahaya tak bahaya? Utang nggak boleh? Mak ngamuk kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Saya baca di kitab Al-Jawahir nih, doa bayar utang. Mau tidak? Tuh dengerin. Sahabat Mu'ad bin Jabal tidak sholat Jumat. Tidak apa? Tidak sholat Jumat. Setelah Jumatan ditanya sama Nabi, Aina Mu'ad? Mana? Mana itu sahabat Mu'ad? Mana dia? Tidak hadir Jumat ya Rasulullah. Kirim satu sahabat. Pergi ke rumahnya. Susun. Cari tahu. Nabi itu suka ngabsen ke sahabatnya. Jadi sahabatnya semangat. Ternyata didatangi ke rumahnya. Ada di rumahnya santai duduk-duduk. Laqad sa'ala anka Rasulullah. Nabi sudah nanya tentang kamu. Kenapa kamu tidak sholat Jumat? Saya diutus sama Nabi untuk nyusul kamu. Hah? Ditanya Nabi, malunya luar biasa. Alayyaden lil Yahud. Hari ini aku punya hutang kepada Yahudi. Waktunya bayar hari ini. Aku tidak keluaran rumah, takut ketemu di jalan. Takut tak gepok. Ketemu di jalan, aku tidak punya uang sekarang. Jadi aku sampai tidak sholat Jumat gara-gara utang. Malu takut ketemu sama orang. Banyak tong gelengak deh kan. Bajana majar ngetek biasa. Yang gini betul? Panggil Mu'ad. Panggil. Ya Mu'ad, ala u'allimuka kalimat. Kata Nabi, hei Mu'ad, maukah kamu aku ajari beberapa kalimat? Lau alaika den mithlu jabal Uhud. Kalau kamu punya utang seperti gunung Uhud banyaknya, kau baca doa ini, kau akan diberi gampang untuk membayarnya Mu'ad. Kau ada sewa utang nggak gunung? Mak banyak melolambur apa? Coba jujur, yang punya utang angkat tangan, coba. Kalau tidak jujur, tidak saya kasih doa ini. Tunggu, mak benyan binian, bu embur ya utang apa bu embur? Hah? Wassalamualaikum Muhammad. Mu'ad, kalau kau punya utang segunung Uhud pun, kau bisa membayarnya kalau kau amalkan doa ini. Diajari sama Nabi doa itu. Fawadattu kata Sayyidina Mu'ad hatta qudiya alayya dain. Aku istiqomah baca doa dari Nabi ini sampai semua utangku lunas. Berkat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau?
Oh, nyaman, gratisan. Tadi sudah doa tawasul, doa mustajab tuh, doanya semua. Kiai Hamid pakai doa itu, Habib Soleh Tanggul pakai doa itu, Bib Ali Habsyi pakai doa itu. Tadi doa mustajab, jangan lewat begitu saja, amalkan. Tulis, simpen di pengemaman rumah sampean. Baca tiap hari, lama-lama hafal. Kalau capek yang mau ngapal, baca aja tiap hari, lama-lama hafal. Maklum, memori penuh. Transfer tidak masuk, balik lagi. Apa nih Bib? Doa bayar utang nih Bib. Nah, ikutin lagi. Siap? Siap, direkam. Mana? Tidak ada yang mau rekam, tak maju berarti ya Bib ya. Eman ini doa ini, mustajab ini. Kalau punya utang, bayar doa, baca doa ini, dikabulkan. Saya ngamalkan berapa kali, alhamdulillah lunas. Terus utang lagi, lunas lagi. Bisa, ini aktif bukan hanya satu kali, bisa berkali-kali ini aktifnya. Hebat doanya Nabi. Ayo baca bareng-bareng gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya farijal ham, ya kashifad dar, ya mujiba da'watil mudtar, rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, irhamni fi qada'i daini rahmatan tughnini an rahmatin amman siwak, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca doa itu sampai semua hutangnya Sayyid sahabat Mu'ad lunas semuanya. Ini sampean baca, datangnya langsung dari khairil wasilah, sebaik-baik perantara, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat korek api, tahu korek? Atau senjata api granat, pistol. Pistol itu kalau dipegang anak kecil, dikiranya mainan. Ngangkatnya pun mungkin tidak kuat. Dikiranya cuma gaya-gayaan, pistol-pistolan. Karena tidak tahu caranya nembak, tidak tahu mana on, mana off, mana ngisi peluru, tidak tahu. Manfaatnya kurang kalau dipegang anak kecil yang tidak ngerti. Tapi kalau dipegang polisi, dipegang Haji Junaidi, aduh, semak-semak kena. Jarak jauh bisa kena. Betul? Nabi sudah ninggalin kita semua obat. Semua problem hidup. Sumpek beb, gelisah beb, miskin beb, seret beb, melarat beb. Berdekapi sudah. Cuma banyak dari umatnya yang tidak ngerti. Dikiranya buat mainan doang, ini doa biasa. Tidak diamalkan, biasa, tidak mantep hatinya, tidak ngerti, tidak tahu caranya. Padahal kalau nanya kamu sama ahlinya, nanya sama ulama, nanya sama keutamaannya dan diambil dengan bilguwah, dengan keyakinan yang pas, itu bisa menembak hajat-hajatmu lebih cepat dari kilat yang menyambar. Bisa menyelesaikan penyakitmu dengan doa yang kamu pakai dengan sesuai ketentuannya. Ya semoga dua doa tadi, doa wasilah dan doa utang, semoga bisa diamalkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian khairul wasilah, sebaik-baik perantara kita, perantara bapak kita Nabi Adam adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Wajib kita cintai, wajib
Kita hormati, wajib melebihi semua orang yang kita cintai, bahkan melebihi semua yang kita miliki, bahkan melebihi diri kita sendiri. Khairul wasilah harus dinomorsatukan dari segala sesuatu yang ada dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuh sahabat ngasih contoh. Bu, ayo jangan ikut lemes. Bu, Pak, dengerin nih, sahabat ngasih contoh nih. Ada sahabat namanya Abu Makhdhurah. Kana li Abi Makhdhurah qussatun fi maqdami ra'si. Abi Makhdhurah ini punya rambut yang panjang, gondrong, tapi yang panjang di depan. Biasanya kan gondrong di belakang. Ini yang idza qa'ada wa arsalaha asabat al-ard. Kalau Abu Makhdhurah ini duduk, tujuh aja nggolang ke Habibku. Kalau Abu Makhdhurah ini duduk, rambut yang panjang ini sampai nyentuh ke bumi. Mon selanceng seebudi, kalau yang panjang yang belakang wajar. Tapi kalau yang panjang di depan kan nutupi pandangan mata. Aneh. Sahabat-sahabatnya pada tanya, ala tuhliquha? Kenapa ada dipotong? Kok dibiarin panjang di depan ini? Kan nutupi pandangan matamu. Kenapa ada dipotong aja Abu Makhdhurah? Kalau mau ngerawat yang belakang. Kata Abu Makhdhurah, la ahliquha. Saya tidak akan pernah memotong rambut ini. Waqad massat yadul Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena rambut depan saya ini pernah disentuh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kenangan dengan rambut ini. Saya punya histori, sejarah. Tidak mungkin saya potong. Mau saya bawa mati. Kenapa? Disentuh Nabi Muhammad. Saya mau mati dengan rambut ini. Karena pernah disentuh, saya ingat Nabi memegang kepalaku yang depan. Dan aku biarkan panjang. Karena ini pernah sentuhan dengan tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Cinta tak cinta? Cinta tak cinta? Dibiarkan sama Abu Makhdhurah karena punya kenangan indah sentuhan Nabi yang mulia. Biar orang bilang apa, rambut saya panjang di depan, nutupi mata, terserah. Ada kekasih saya, lihat rambutnya. Saya ingat dengan sentuhannya, sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kalau disentuh-sentuh sama Nabi begitu. Yang berhubungan sama Nabi begitu, dinomorsatukan, tidak bisa ditawar dengan yang lainnya. Ada sahabat pakai cincin. Cincinnya emas. Apa? Sama Nabi langsung diambil. Dibuang sama Nabi. Orang laki tidak boleh pakai emas. Betul? Itu untuk perempuan. Orang laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, kalung emas, haram. Tidak boleh. Diambil sama Nabi cincin emasnya, dibuang. Sudah ini namanya sahabat manut, ya ada apa-apa dibuang Nabi. Nabi pulang, sahabat-sahabat yang lain ngomong, ambil cincin emasnya tuh, masih ada kelihatan, ambil. Tantafi ubih, kamu ambil manfaat, tidak usah kamu pakai karena haram kata Nabi. Kamu jual aja di emas, toko emas, ambil uangnya, kan bisa. Tidak usah dipakai, tapi dijual, ambil uangnya, boleh ambil. Kata sahabat ini, la akhud. Tidak akan pernah saya ambil. Sedangkan itu cincin sudah dibuang oleh Nabi Muhammad. Nabiku tak suka, maka aku pun juga tak suka. Walaupun boleh aku mengambilnya dan menjualnya, serta aku ambil uangnya. Tapi karena sudah Nabi tidak suka, aku tak ingin melihatnya lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira-kira mun sampeyan kok kalah. Diambil tidak? Punten Guste, tayangku iya Guste. Pada dia kulkas. Lah cerdas Mas. Milih ini dan itu. Sahabat kalau sudah tidak disenangi sama Nabi walaupun halal boleh dijual. Tidak mau. Cintanya kuat.
sekali dengan Nabi. Abu Ayyub Al-Ansari. Ini saya cerita-cerita kayak gini biar ditiru. Terakhir. Abu Ayyub Al-Ansari dipilih rumahnya menjadi kediaman Nabi Muhammad saat hijrah ke Madinah. Itu onta. Biarkan dia jalan sesukanya. Da'ha fa innaha ma'murah. Itu onta sudah dapat perintah dari Allah. Di mana dia duduk, di situ rumahku. Ternyata itu onta duduk pas di tanahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Bahagia Abu Ayyub. Rebutan sahabat, tinggal di rumahku. Tinggal di rumahku. Rebutan ingin menyiapkan tempat untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi bilang, biarkan unta itu jalan sendiri. Ternyata yang dipilih rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Masa Abu Ayyub Al-Ansari ini, masa istrinya dibagi ke Rasulullah. Karena serumah sama Nabi. Terpilih rumahnya. Masa istrinya dikasih daging, dikasih basol, dikasih bawang. Dagingnya dimakan sama Nabi, bawangnya tidak dimakan, bawang mentah. Aharamun hadza ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah? Qala la, tidak haram. Loh, kok tidak dimakan? Inni akrahu. Aku tidak suka karena kalau makan bawang mentah kayak gini bisa bau mulutku. Sedangkan mulutku aku pakai untuk munajat dengan Allah. Aku takut su'ul adab. Karena mulutku ini selalu aku pakai menyebut nama Allah. Sedangkan mulutku bau, aku takut su'ul adab. Jadi aku tidak suka bawa makanan yang bau-bau. Jadi kadang arokoan, ya Nabi salam alaika. Kepul. Bau bekoh. Su'ul adab. Ya, kumur-kumur dulu. Makanya majelis ada dupa, minyak. Biar harum, karena Nabi suka yang harum. Kita mau ya Nabi salam alaika. Vokalnya sudah enak tadi, Masya Allah. Mau ke ta'lim mulai kan? Mau mulai ya terlalu lah. Hadranya sudah enak. Oh, pas bau-bau. Makruh kalau makan pete, makan jengkol, pas langsung abejeng di masjid. Rosak acara masjidnya. Jangan bersih-bersih dulu. Kata Nabi, aku tidak suka karena mulutku aku pakai munajat. Aku sungkan. Oh, apa kata Abu Ayyub? Dengerin. Abu Ayyub suka sama bawang mentah itu, suka di rumahnya, suka makan itu. Al-yaum ya Rasulullah, tidak ada lagi bawang mentah di rumahku. Karena kau tidak suka, aku juga tidak suka ya Rasulullah. Padahal tujen. Ketidaksukaannya disamakan dengan ketidaksukaannya Nabi Muhammad. Itu cinta. Kesenangannya disamakan dengan kesenangannya Nabi Muhammad. Itu cinta namanya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman kalian sampai keinginannya, kemauannya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah, sudah. Kita tidak usah bahas bab makanan, cecuna, dasar saya tujuan jengkol, dasar saya tujuan pete, dasar saya rokok. Sudahlah, kita tidak usah bahas terlalu tinggi. Ayo kita hijrah apa yang disukai Nabi. Nabi itu suka kalau lihat umatnya itu sholat tepat waktu dan berjamaah. Nabi itu suka kalau kamu bingung dari mana aku harus memulai hidup yang bagus, Habib. Dari mana aku memulai solusi dari semua problem hidupku, Habib? Dari mana aku cari obat, Habib? Aku harus mulai dari mana? Dari sholatmu. Hejeng ngapa tepak api odik nampian. Ayolah kita mulai dari sholat. Mulkah majelis, Masya Allah hadir, nengadok, nembudi, kadek kebudi, mitong jamaah. Kasolat sepeh. Jumatan eta berapa ben khotib si ongke. Sholat subuhnya kesiangan malon. Beb capek tadi malam majelis zikir. Sepuna kesiangan. Mun bejo nantar kata sek tade sek telah. Tepat beto. Yang kira betul. Telat sekoni. Ya kapan saya bini. Mun tak mangkat ngakan apa kak? Inna lillahi wa inna ilaihi
Ayo, khulasah, ringkas dari apa yang saya ceramahkan. Khairul wasilah, sebaik-baik perantara kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua pintu tertutup tanpa melalui dia. Habibuna Maulana Muhammad. Ayo kita kerjakan apa yang disenangi olehnya, terutama sholat kita perbaiki. Idza saluhat, saluha sairu amali, wa idza fasadat, fasada sairu amali. Sholat yang bagus akan membuahkan perilaku yang bagus, lisan yang bagus, mata yang bagus, kemudian jawarih, panca indera yang bagus juga. Dan kalau sudah bagus hubungannya, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang bagus hubungannya dengan Allah, maka akan diperbagus hubungannya dengan sesama manusia. Dengan sendirinya itu manusia dibuat cinta ke kamu, lancar rezekimu, banyak orang mencintaimu, menolongmu, memperhatikanmu, bahagia kamu di dunia karena kau telah menjaga hubungan baik-baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di penghujung majelis ini saya ingin kembali mengulangi untuk membaca doa tawassul khairul wasilah tadi, dan selanjutnya kita berdoa bersama-sama. Muka-muka sapa ora tusa-tusa kaula ajunan, muka-muka patekah hajat kaula ajunan, dan semoga kaula ajunan menjadi orang yang husnul khatimah. Nanti doa maulid ditutup setelah Habib. Kita sekarang baca doa tawassul ini, ngamalkan apa yang kita dapat malam ini. Satukan pikiran dan hati kalian kepada Allah. Nunduk sebentar, jangan kemana-mana. Kita berada di intisari dari majelis ini adalah doa. Kita duduk bertepak, jangan ngomong sendirian. Duduk yang sopan, angkat tangannya, hatinya Allah, pikirannya juga ke Allah. Kemudian kita merasa butuh sama Allah, kita ngemis dan minta. Hajat kita banyak, nanti sebut masing-masing, dan kemudian kita aminkan doa ini bersama. Ikuti dan gantian bersama Habib, semuanya bergantian dan tetap fokus dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyyir rahmah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Ahmad, natawajjahu bika ilallah fi hajatina, ya Allah, 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 ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa bapak kami, ampuni dosa ibu kami,
Ampuni kezaliman kami selama ini. Banyak dosa-dosa kami. Kotor hati kami. Jauh sekali darimu. Sering bermain-main dengan nafsu. Terbawa bujuk rayuan setan durjana. Dari hati yang paling dalam. Tak ada niatan kami melanggar aturanmu. Tak ada yang berani melanggar perintahmu. Tapi sungguh kami lemah. Kami gampang terbawa dengan nafsu kami. Kami gampang terjerumus dan tertipu dengan rayuan setan musuhmu. Kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Malam ini kami minta kepada-Mu, kuatkan kami, ya Allah. Di sisa umur hidup kami yang sebentar ini, tuntun kami menjadi orang yang baik di sisi-Mu. Jadikan kami orang yang soleh dan soleh. Kuatkan iman Islam kami, ya Allah. Beri kami istiqomah dan sabar dalam takwa kepada-Mu, ya Allah. Allah, Allah, Allah. Jangan lihat besarnya dosa kami, tapi lihatlah besarnya harapan kami kepada-Mu. Kembali kami kepada-Mu, ya Allah. Buka pintu-Mu untuk kami. Jangan Kau usir kami. Jika Kau tak menerima kami, kepada siapa lagi kami harus meminta? Jika Kau hanya menerima orang yang baik-baik saja, kami yang kotor harus kemana? Kami yang nakal harus ke siapa? Tak punya siapa-siapa selain ampunan-Mu, ya Allah. Tak punya siapa-siapa selain kebaikan-Mu, ya Allah. Allah, Allah, tidak ada yang rahasia. Kau tahu betul siapa kami. Kau tahu nakalnya mata kami, lancangnya lisan kami, zalim kami, ya Allah. Banyak dosa kami, ya Allah. Ampuni dan maafkan kami. Catat yang hadir ini menjadi orang yang husnul khatimah. Untuk juga ibu dan bapak kami husnul khatimah. Kumpulkan kembali di surga-Mu, ya Allah. Tak satu pun di antara kami yang Kau siksa, Kau murka, Kau usir. Semua kami bersaudara. Bawa kami rombongan ke surga-Mu, ya Allah. Dan muliakan kedua orang tua kami di dunia dan akhirat. Luaskan kuburannya. Jadikan taman surga. Kumpulkan dengan baginda Rasulullah. Pertemukan ruh orang tua kami dengan ruh para anbiya wal mursalin. Jangan kecewakan harapan dari anak yang berdoa ini, ya Allah. Jadikan semuanya ini yang hadir selamat di dunia dan selamat di akhirat. Akhiri hidup kami dengan tauhid. Jadikan hari terbaik kami saat kami meninggal dunia dengan iman. Husnul khatimah, ya Rabbi. Akhiri hidup kami dengan tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.